Bismillahirrahmanirrahim. Banyak tali-talinya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini limpahan rahmat dan nikmat Allah senantiasa diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, generasi muda anak-anak kami telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka Qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan ibadah demi ibadah yang telah kita laksanakan hendaknya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seiring salam dan selawat tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan umat, di mana beliau telah bersusah payah membawa umatnya dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang, seperti yang kita lihat dan rasakan saat sekarang ini, yakninya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pengurus masjid beserta jajaran yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, generasi muda anak-anak kami, jamaah tarawih rahimakumullah. Tidak terasa Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah berada di malam yang ke-25. Tidak terasa Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah berada di malam yang ke-25. Tinggal menghitung hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Andai kata umatku tahu, kata Rasulullah, rahasia apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, mereka akan menangis berpisah dengan Ramadan tersebut. Beruntung kita Bapak dan Ibu, sampai detik ini masih Allah berikan kesempatan, masih Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan kesempatan dan kesehatan serta umur yang Allah berikan itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Apa sebab? Kesempatan itu datangnya hanya satu sekali dalam seumur hidup. Kesempatan itu tidak bisa kita gapai kembali apabila kita biarkan begitu saja. Untuk itu Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita mempergunakan kesempatan yang telah Allah berikan itu. Apalagi di penghujung Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Bapak dan Ibu jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, kajian kita subuh kemarin beriman kepada hari akhir.
Sudah beberapa poin kita terangkan kemarin Bapak dan Ibu. Setelah hari ini berakhir, semua kehidupan yang ada di muka bumi ini akan musnah, akan hancur berkeping-keping. Jangankan kita manusia, bukit-bukit dan gunung-gunung berterbang seperti kapas yang ditiup angin. Wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Saat itu dunia ini tidak berbentuk. Ketika itulah Allah memerintahkan kepada malaikat Israel dan Israfil untuk menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Allah. Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangkakala, sementara Israel mengembalikan roh yang telah dicabut. Seketika kedua malaikat itu sudah menjalankan tugasnya, makhluk Allah yang sudah ribuan tahun meninggal hidup kembali dengan izin Allah, dihimpun di tempat yang satu. Itulah yang dinamakan Yaumul Mahsyar, hari di mana semenjak dari umat Nabi Adam sampai kepada umat Nabi Muhammad berhimpun di suatu tempat yang namanya Yaumul Mahsyar. Situasi di kala itu sangat mencekam. Kehidupan manusia itu berkelompok-kelompok. Ada sekelompok manusia yang dirantai, dibelenggu oleh Allah kakinya. Ada sekelompok manusia yang buta, dihimpun, ditempatkan di suatu yang sehingga orang-orang buta itu mengadakan protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, kenapa engkau jadikan kami ini dalam keadaan buta? Padahal dulu kami orang-orang yang melihat. Itu protes orang buta kepada Allah di saat dihimpun di suatu tempat itu Bapak dan Ibu. Apa jawaban yang diberikan oleh Allah? Ini balasan untukmu, kata Allah. Karena di saat di dunia dulu kamu berpaling dari aku perintahkan engkau untuk mendirikan salat, kamu tidak pernah hiraukan. Puasa yang hanya 1 kali dalam setahun kamu tidak pernah ikut. Haji dan umrah belum lagi kamu tidak pernah mengindahkan. Sekarang inilah balasan untukmu, kata Allah. Di saat itu kita tidak bisa berbuat banyak Bapak dan Ibu. Masing-masing kita menyelamatkan diri. Tolong menolong yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Di tempat itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak berlaku lagi. Anak tidak bisa menolong ibunya. Seorang ibu tidak bisa menolong anaknya. Di saat itulah kita menyadari, Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, ada sekelompok orang yang dirantai oleh Allah kakinya. Apa pula yang mereka lakukan? Di saat situasi yang kacau balau itu, Bu, terdengarlah suara bergema di atas arasy. Itulah suaranya Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah di saat itu?
La tazalu qadami abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu an arba. Tidak akan beranjak telapak kaki anak Adam nanti di yaumil mahsyar apabila mereka tidak mampu menjawab 4 pertanyaan yang diuntarkan oleh Allah. Pertama, an umurihi fima abna. Umur yang aku berikan kemana engkau gunakan? Wa an malihi min aina tasabah wa fima ablah. Harta yang kamu miliki dari mana sumbernya? Dengan cara apa kamu mendapatkan harta tersebut? 2 itu saja pertanyaan Allah Bapak dan Ibu. Ada sebagian di antara kita tidak mampu untuk menjawab. Kenapa? Umur yang ditanya oleh Allah, semenjak engkau lahir ke atas dunia sampai kamu kembali ke pangkuan aku, kata Allah, ada batasan-batasan yang aku berikan kepada kamu. Sebelum masa balik dan mukallaf sampai detik ini, kemana umur yang aku berikan engkau habiskan, kata Allah. Hari berganti dengan minggu, berganti dengan bulan, berganti dengan tahun. Setiap tahun diperingati hari lahir ibu. Tapi sudahkah kita manfaatkan umur yang Allah berikan itu? Coba kita merenung sejenak Bapak dan Ibu. Nafas ini sangat berharga. Andai kata nafas tidak ada di dalam tubuh kita ini, sebegitu tingginya pangkat, sebegitu kayanya kita, tidak ada lagi harganya. Begitu juga umur. Kalau umur kita bertambah dan bertambah, sementara penambahan itu tidak pernah kita gunakan, kelak kita akan menangis di hadapan Allah. Apa yang bisa kita jawab nanti? Umur kita perlukan untuk mencari kesenangan dunia semata saja. Tidak pernah berpikir bahwa kita akan hidup, akan kembali ke pangkuan Allah. Untuk itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, selagi umur kita masih ada di dalam tubuh kita ini, mari sama-sama kita manfaatkan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Pertanyaan Allah yang kedua Bapak dan Ibu, wa an malihi binai aitasabah wa bima aflah, harta. Dari mana sumber harta itu? Dari mana datangnya? Dengan cara apa kita akan mendapatkan harta tersebut? Ketahuilah Bapak dan Ibu, dengan harta ini orang lupa waktu. Dengan harta mereka tidak pernah menjalin tali silaturahmi. Kenapa? Karena mereka sibuk mencari dan mencari. Bahkan sampai pintu kubur mereka tetap bergumam dengan harta. Makanya Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran surat At-Takatsur Allah jelaskan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewahan, bermegah-megahan membuat kamu lalai hingga kamu dimasukkan orang-orang ke pintu kubur. Dari ayat itu bisa kita ambil hikmahnya Bapak dan Ibu, untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin mereka lupa waktu. Begitu muazin mengumandangkan suara azan, mereka tidak pernah dengar. Waktu itu sangat berguna bagi mereka. Lantaran apa? Karena mereka ingin menumpuk dan menumpuk
Akhirnya mereka terlena. Di saat terlena itu ajal datang. Israel Allah perintahkan untuk menjemput. Apa yang akan kita bawa nanti sebagai persembahan? Selama kita hidup, kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan kembali ke pangkuan. Jadi Bapak dan Ibu, pergunakanlah harta itu sebaik mungkin. Jangan kita pergunakan harta itu untuk mencari pujian, untuk mendapatkan sanjungan. Kan ada sebagian di antara kita Bapak dan Ibu, dengan mempunyai harta, mereka membangun ini dan itu, mereka berinfak dan bersedekah kepada itu. Pernah ada suatu kejadian Bapak dan Ibu, seorang ibu rajin ibadah, rajin pula sedekah. Setiap bulan tidak pernah berhenti menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada dia. Tapi ujung-ujungnya apa? Sedekah yang mereka berikan itu tidak bernilai di mata Allah. Lantaran apa? Karena mereka mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan. Terlambat saja Bapak pengurus menuliskan namanya di papan neraca keuangan, Bu, dia akan berucap, dia akan berkata, sudah sekian hari aku bersedekah, sudah sekian lama aku berinfak, tapi namaku belum juga tertera. Ada apa? Berarti infak dan sedekah yang kita berikan itu tujuannya apa Bapak dan Ibu? Supaya kita dipandang oleh orang-orang yang selalu bersedekah. Coba Imam Al-Ghazali selalu mewanti-wanti kepada kita Bapak dan Ibu, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu, seperti penyu bertelur di tepi pantai. Ratusan telur yang keluar, tapi orang payah, susah untuk mendapatkan, susah mereka untuk mencari. Tapi janganlah kamu sekali-kali bertelur seperti ayam bertelur, cuman satu yang keluar, sekampung orang ribut. Itulah yang dimantap, itu yang kita harapkan? Tentu tidak. Coba kita lihat buka FB, di sana-sana orang berlomba-lomba memberikan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan. Di sana, di sana, di sana, di sana. Apa tujuan? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari pujian. Padahal kelak kata Allah, harta yang kamu miliki itu aku yang memberikan, tapi kamu tidak pandai mempertanggungjawabkan harta tersebut. Coba kamu berpikir, kamu hadir dulu ke atas dunia tidak pernah membawa bekal sedikit pun. Aku yang membekali kamu, aku yang memberikan semuanya kata Allah. Tapi setelah aku berikan kepada kamu, kamu tidak pandai mempergunakan ini. Kaki kita nanti terbelenggu oleh Allah di yaumil mahsyar. Kenapa? Harta yang Allah berikan kita tidak sanggup mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, setelah harta masa muda, dari kecil kita beranjak menjadi remaja beranjak menjadi muda beranjak tua, kan itu nak Bu? Melalui proses semuanya itu Ibu. Nah, masa muda kita itu kemana kita gunakan? Apakah masa muda kita gunakan untuk berfoya-foya saja? Karena langka saat ini Bapak dan Ibu. Coba kita lihat di masjid dan musala, berapa banyak generasi kita yang hadir Bapak dan Ibu. Siapa yang paling banyak hadir di rumah-rumah ibadah saat ini? Generasi yang sudah berkepala 5 dan berkepala 6. Generasi muda kita kemana? Apakah tuntutan belum sampai ke telinga mereka? Apakah seruan belum sampai ke hati mereka? Tidak. Seruan dan tuntutan sudah ada di bangku sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Mereka sudah diajak dan diseru. Karena apa Bapak dan Ibu? Inilah yang dicemaskan oleh baginda Rasulullah. Ini yang ditakutkan. Hal ini diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa
wal yakhshal ladzi nalau taraku min khalfihim zurriyatin di'afa khafu alaihim wal yaqulu qawlan syadida. Hendaklah kamu menangis sekiranya kamu tinggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan iman. Kalau ekonomi yang lemah, Bu, insya Allah selagi kita berusaha kita akan bisa. Tapi kalau ini artinya lagi, Bu, sudah menjadi kebiasaan. Betapa banyak orang-orang yang dulu bergelut dengan ilmu agama, bahkan dibilang kepada mereka itu kiai. Sekarang apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Mereka berpaling. Berapa banyak para ulama yang menganut kembali menganut agama Kristen Bapak dan Ibu. Baru-baru ini Bapak dan Ibu sangat-sangat viral. Kenapa? Karena mereka sudah mendalami apa yang terkandung dalam Islam, itu sudah mereka dalami. Akhirnya dengan izin Allah dia berpaling dari kebenaran. Dia sudah memutarbalikkan fakta. Inilah yang dicemaskan oleh Allah. Akan datang nanti suatu masa generasi kita ini adalah generasi yang lemah iman. Untuk itu Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan generasi-generasi yang akan lahir, generasi-generasi yang cinta Al-Quran. Buktinya Bapak dan Ibu, saat ini rumah-rumah tahfiz sudah bermunculan. Rumah-rumah penghafal Al-Quran ini sudah bermunculan di setiap kelurahan. Bahkan di setiap RT sudah ada rumah-rumah tahfiz Bapak dan Ibu. Kita tinggal menyalurkan anak-anak kita. Andai kata mereka itu memang betul sudah cinta kepada Al-Quran, insya Allah, karena Allah menjamin, Bu, Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan umat manusia akhir sampai kepada akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, terakhir setelah kita dihimpun Bapak dan Ibu, kita akan dipindahkan dari suatu tempat itu. Kemana lagi kita akan ditempatkan? Pada Yaumul Mahsyar, itulah tempat yang terakhir. Bukan. Ada pula hari setelah itu Bapak dan Ibu. Setelah kita dihimpun, kita akan dikumpulkan di suatu tempat. Setelah di suatu tempat, barulah kita di sana akan dihisab. Dihitunglah amal baik dan amal buruk kita. Mulai dari umur sekian sampai kepada akhir akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Tidak pernah bergeser sedikit pun. Di sanalah kita baru menerima masing-masing kitab. Iqra kitabak, ini bukumu, silahkan kamu baca. Di masing-masing kita nanti Bapak dan Ibu akan menerima satu buku, di mana buku itu tidak pernah salah tulis, tidak pernah ada kekeliruan. Apa sebab? Karena sekretaris pribadi kita tidak pernah melewatkan sesaat pun apapun yang telah kita perbuat. Walaupun sebesar biji zarah kita berbuat kebajikan, akan tertulis di dalam buku kita. Walaupun sebesar biji zarah kita berbuat keburukan, akan tampak oleh kita nanti. Di sana tidak ada dusta di antara kita Bapak dan Ibu. Di sana bukti akan berbicara. Barulah di sana Allah akan melihat seberapa banyak hamba-hambaku yang berbuat kebajikan di muka bumi semasa mereka hidup, dan seberapa banyak pula hamba-hambaku, kata Allah, yang berpaling dari aku. Kinilah masanya akan aku ketahui, kata Allah. Barulah kita setelah dihisab, dihitung,
barulah kita disebutkan dihalau pula kepada suatu tempat yaumul mizan. Lalu setelah dihitung barulah ditimbang berapa amal baik dan amal buruk. Hari yang terakhir dari hari akhir itu Bu, yaumul jaza, hari pembalasan. Mana yang akan kita tempuh hari pembalasan itu? Kalau kita masuk ke dalam surganya Allah, tentu dengan prosedur yang telah kita lewati. Masuk tidak ke dalam nerakanya Allah, tentu sudah dengan prosedur yang telah kita lewati. Untuk itu tinggal pilih mau surga atau neraka, kita yang menentukan Pak, dengan izin Allah. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kajian yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mari sama kita mengimani bahwa hari-hari akhir itu memang hari tidak ada lagi pertolongan yang kita harapkan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.